Dinar emas, kalau dirham perak. Dirham itu dari Persia. Nah, umat muslim baru kemudian punya percetakan mata uang dirham waktu itu zaman Abdul Malik bin Marwan, khalifah kelima Bani Umayyah. Nah, jadi sebelum itu tuh Nabi Muhammad transaksi pakai dinar, dirham begitu. Kan 20 miskol dinar kan. 20 miskol dinar. Yang waktu itu dinar tuh ukurannya satu koin dinar tuh 4,25 gram. 4,25 gram. 4,25 gram tuh kan masih berlaku sebab peperangannya masih ada. Sebabnya masih ada. Jadi kapan waktu kalau nanti kita perang sama Amerika misalnya begitu. Kita menang nih begitu. Tuh Angelina Jolie jadi budak kita lumayan. Kan ya. Jadi cuman kalau pas kita menang Angelina Jolie udah rada tua kayaknya itu. Kagak bisa ngapa-ngapain lagi. Nah datang Nabi SAW membawa ekonomi yang khas dengan keislaman. Maka ulama tuh bikin daftar pokok ekonomi syariat Islam. Yang pertama tentu pokok kaidah syariat Islam itu dalam ekonomi dia berdasarkan tauhid kepada Allah. Jadi pencarian kita terhadap dunia, maksudnya bertransaksi, kan semua transaksi kita ini ujungnya satu hawa ijin nas, menutup kebutuhan manusia kan ya. Ada orang jual, ada orang beli, ada orang bercocok tanam, ada yang ngambil hasil tanamnya, ada yang mengembangkan. Kan semua ini dilakukan tuh satu hawa ijin nas, untuk menutup kebutuhan manusia. Makanya dalam syariat Islam, dalam fikih Islam tuh beda falsafah ibadah sama falsafah muamalat. Kalau falsafah ibadah itu pokoknya apa kata wahyu begitu kita kerjain. Begitu. Apa kata wahyu kita kerjain. Wahyu bilangnya sholat subuh 2 rakaat kita kerjain. Jangan mentang-mentang kebangetan sholat subuh digreget cuma 2 rakaat doang. Kalau bisa kita tambahin Ustaz. 2 tambah 2 lah begitu. Sholat zuhur nih jangan 4 Ustaz. Orang lagi pada capek. Apalagi orang Jakarta. Orang Jakarta kan udah berangkat kerja di jam 4 subuh. Coba bayangin. Jadi 4 subuh udah manasin motor. Ini zuhur lagi capek nih. Allah ngerti kali kalau kita lagi capek. Kita kurangin aja jadi 2 begitu. Enggak, kalau ibadah mah apa kata Allah? Haji tanggal 9 semuanya kudu wukuf. Kan ya? Kan yang bikin ngantri lama tuh wukuf tuh. Sebab area Arafah itu hanya bisa mengcover Arafahnya kita gedein atau waktunya kita panjangin, kan begitu. Nah ini ya. Jadi tanggal 9 yang wukuf orang Asia. Gitu. Orang Eropa, Afrika jangan ikut dulu. Nanti orang Asia beres wukuf, dia pindah tanggal 10 ke Masjidil Haram, tawaf ifadah. Nah, tanggal 10 kan Arafah kosong tuh. Nah, orang Afrika ngisi tuh buat wukuf gitu. Boleh gak begitu tuh? Gak boleh, aturan Allah gak bisa dihapus kan gitu. Karena ibadah tuh falsafahnya apa kata Allah begitu. Tapi dalam hal muamalah tuh bukan kata wahyu. Wahyu memang memberikan memberikan garis. Tapi kagak seketat orang kayak model ibadah. Jadi makanya ngasih fatwa dalam ekonomi pakai kaidah agama rada repot tuh. Sebab kalau agama dalam ibadah kan pakemnya banyak. Tapi kalau ekonomi muamalah tuh yang penting kebutuhan manusia tuh tercukupi. Bahkan dulu ketika Nabi SAW datang, orang Madinah itu kan pada jual ijon, tahu ke ijon? Jual jadi petani nih punya punya kebun kurma begitu, tapi nggak punya modal. Akhirnya dia jual, nih kurma saya jual tetapi si ijonnya begitu. Jadi jual sesawah-sawahnya. Maksudnya semua hasil panennya begitu. Akhirnya kalau nanti panennya bagus, petaninya rugi. Sebab penjual tuh dengan uang yang sekian, dia mendapatkan hasil panen yang bagus. Tapi sebaliknya kalau nanti di ujung panen malah tidak bagus, nggak berhasil, bahkan yang rugi kan pembeli.
udah ngelain duit. Maka ketika Nabi Muhammad datang, gimana nih jual barang yang belum ada? Bolehin dah, cuman dengan catatan kadarnya ditentukan, jumlahnya ditentukan, waktunya ditetapkan, kan begitu. Boleh jualan ijon, cuman ada pakemnya. Punya sawah berapa hektar? 2 hektar. Kira-kira kalau panen berapa ton? Panennya sekian ton. Maka katakanlah panen 5 ton. Maka petani itu tidak boleh jual lebih dari 5 ton. Begitu. Sebab ditaksir tanahnya dia itu hanya bisa menghasilkan 5 ton. Begitu. Lalu jenisnya apa? Harus jelas. Jangan di awal bilangnya ajwa. Kan begitu. Toto pas udah jadi pakem kaidahnya menjual barang yang tidak ada kan gak boleh. Tapi waktu itu kurmanya belum ada. Maka ada istilahnya namanya bei salam kan begitu. Jadi ekonominya udah ada. Nah, pokoknya tuh diajarkan oleh syariat. Yang pertama pokoknya tauhid, bahwa orang yang berekonomi melaksanakan pekerjaan ekonomi, bertransaksi dalam muamalat harus paham bahwa kita tuh terikat dengan aturan Allah. Allah ngatur bagaimana cara ngedapetinnya, lalu kemana dialokasikannya. Maka orang muslim tuh tidak bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan. Nggak boleh. Jadi dia harus keuntungan. Dinilai, dihitung-hitung, untungnya lumayan nih, gede. Dapat sekian. Yang pertanyaan pertama tuh bukan gimana caranya. Pertanyaan pertama tuh harus muncul, Allah ridho gak ya begini? Tapi gitu tuh. Itu namanya asas tauhid. Allah ridho apa enggak jalur begini nih? Jalurnya sikut kanan, sikut kiri, jilat atas, injak bawah nih, Allah ridho apa enggak begini nih? Jadi asasnya tauhid. Orang muslim memperhatikan bagaimana caranya. Dagang nggak boleh asal nipu orang. Nggak boleh barang jelek dibilang bagus. Yang jelek dikantongin di belakang, yang bagus di depan. Ntar ada orang belanja yang dikantongin yang di belakang lagi kan. Itu kan penipuan tuh. Jadi orang muslim memperhatikan asas tauhid. Termasuk juga karena dia tahu yang namanya orang punya nilai tauhid itu, dia tahu kekayaan yang dia miliki itu kekayaan yang sifatnya tuh titipan. Iya benar, Allah ngasih kepemilikan secara sah, betul. Tapi aslinya kita itu kan tidak memiliki secara mutlak. Bahwa ini tuh titipan. Karena yakin bahwa ini titipan, orang muslim tidak pernah menyombongkan kekayaannya. Begitu. Orang muslim tuh nggak pernah menyombongkan kekayaan, karena kekayaan tuh kalau kata Imam Al-Ghazali zillun zail, katanya begitu. Zillun zail tuh kayak bayangan. Ntar pagi ada di timur, pagi ada di barat, ntar beda lewat zohor, bayangan pindah ke timur. Kan begitu. Jadi bayangan tuh sekejap hilang. Jadi ini semua titipan. Maka karena ini titipan, orang tidak boleh sombong dengan kekayaan. Begitu. Dan kalau selama ini kita mendapatkan harta, itu bukan karena kita yang hebat. Bukan karena kita yang jago ekonomi, bukan kita yang jago dagang, bukan. Tapi karena Allah ngasih izin kita punya harta. Begitu. Jadi jangan ngerasa, wah ini kan hasil kerja keras saya kan. Gitu. Hasil keringat saya banting tulang. Lah, emang yang kerja keras dia doang apa kan? Gitu. Yang lain juga banyak yang kerja keras. Cuman Allah ngasih izin kan begitu. Yang kerja keras kayak dia banyak tuh. Kalau kata orang kampung, bejibun orang dari pagi mulai kerja dari gelap sampai gelap lagi. Tapi kenapa yang kaya cuma segelintir? Nah, Allah yang ngasih izin. Maka jangan sampai kemudian kalau lupa bahwa ini Allah yang ngasih kemudian sombong. Kan Allah tinggal balik badan doang. Maksudnya tinggal balikin keadaan. Kita udah ngelihat contoh. Berapa banyak orang dengan harta yang banyak, dia bisa bikin bangunan menjulang tinggi. Yang kalau kata orang tuh namanya gedung pencakar langit. Allah tinggal bikin gempa 2 menit hancur tuh. Allah bikin, siapa yang bawa gempa tuh coba tuh. Bikin gempa 2 menit hancur itu. Rumah mewah yang kita bangun 2-3 lantai, garasinya luas. Orang kalau lewat sampai ngiler depan rumahnya begitu. Coba Allah cuman bikin kebakaran aja, gitu. Lupa matiin puntung rokok, jatuh di taman. Kena daun kering, nyamber ke dapur, ada kompor gas, udah enak tuh, terus kan begitu.
Kan ya? Siapa coba yang bisa ngalangin itu? Maka asas ekonomi yang pertama orang muslim itu tauhid. Dia harus tahu bagaimana cara dapat, tidak menghalalkan segala cara. Dan kemudian dia harus tahu bagaimana bersikap dengan kekayaannya. Jadi orang muslim punya punya rem begitu. Kalau begini ini bagus, untungnya gede. Cuman yang jadi masalah Allah ridho apa enggak gitu. Jadi yang ditanya pertama tuh arahan Nabi untuk begini apa ya gitu. Jadi jangan tanya ekonom A, ekonom B, tapi ajaran Nabi begini boleh apa enggak? Karena kita alhamdulillah punya Nabi Muhammad SAW yang semua background profesi kita punya panutan, kita punya contoh. Kalau ada orang guru kan Nabi Muhammad juga ngajar. Bagaimana cara ngajar yang benar Nabi Muhammad punya contohnya. Kan ya? Kalau kita seorang ekonom yang tukang dagang, Nabi Muhammad kan dagang. Bahkan sebelum jadi Nabi SAW, sebelum diangkat, Nabi Muhammad tuh udah dapat gelar Al-Amin di tengah masyarakat jahiliyah waktu itu. Jadi orang-orang kagak punya ilmu, Nabi Muhammad tuh udah dapat gelar Al-Amin. Kalau kita sekarang nih jadi politisi, Nabi Muhammad kan juga politisi. Nabi Muhammad berperan bagaimana mengatur negara. Bahkan 35 tahun umurnya belum diangkat jadi Nabi, beliau mendamaikan seluruh kabilah yang waktu itu ribut soal Hajar Aswad. Hajar Aswad tuh mau dipindahin kan ya, maksudnya mau ditaruh lagi di pinggir Ka'bah. Siapa yang naruh tuh? Semua kabilah merasa berhak. Sebab kalau bahasa kita tuh itu Hajar Aswad tuh nilai elektabilitasnya tinggi gitu. Iya gitu. Jadi kalau ada yang mindahin Hajar Aswad tuh besok pagi jadi headline. Ibu Fulan dengan partainya memindahkan Hajar Aswad dari rekonstruksi pertama ke rekonstruksi kedua. Wah, itu kan keren tuh. Punya nilai jual tinggi kan begitu. Tapi biar kagak pada ribut, Nabi Muhammad punya cara supaya orang nggak merasa hebat sendiri, nggak merasa berhak sendiri. Ditaruh itu Hajar Aswad di tengah sorban beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu diangkat rame-rame. Jadi headline-nya bukan satu partai doang, tapi seluruh pejabat tinggi negaraan begitu. Jadi nggak aku-akuan akhirnya begitu. Itu kan hebat. Kalau dikata orang tentara, Nabi Muhammad kan juga ikut turun perang. Kalau dikata kalau ada bapak rumah tangga Ustaz ngurusin anak sama keluarga, Nabi Muhammad punya istri, punya anak juga. Jadi kita punya contoh bagaimana cara berumah tangga yang baik, kan begitu. Dan Nabi Muhammad juga ngasih contoh kita bagaimana cara berdagang. Bahkan ada perkataan masyhur daripada Sayyidina Umar tuh apa? Sayyidina Umar tuh mengatakan la yadkhulul muslimu suq illal alim. Tidak boleh ada orang muslim yang masuk ke pasar kecuali dia udah paham hukum jual beli gitu. Jadi tidak boleh ada orang yang kagak tahu bagaimana cara tata jual beli transaksi ekonomi syariat Islam, dia nggak boleh langsung masuk pasar. Dia kudu belajar dulu supaya nggak jatuh pada hal itu tadi. Keharaman itu tadi begitu. Nah, pokok yang kedua, syariat Islam itu mengajarkan keadilan. Dalam syariat Islam itu tidak boleh uang tuh muter di situ-situ doang. Nggak boleh. Makanya dalam syariat Islam ada yang namanya zakat. Jadi ketika orang kaya sudah sampai pada level tertentu hartanya, sudah sampai pada waktu yang ditentukan, dia serahkan tuh. Cuman 2,5% doang hartanya kepada yang berhak. Ada syariat zakat. Syariat Islam juga melarang apa yang kita sebut dengan namanya ihtikar. Ihtikar tuh kalau sekarang tuh namanya tuh apa sih? Nimbun. Begitu. Ada barang yang lagi dibutuhkan sama orang lalu dia timbun. Untuk apa gunanya? Untuk naikin harga. Nah, ini dosa nih dalam syariat Islam, nggak boleh begitu. Jadi tidak boleh ada satu kebutuhan pokok yang dimonopoli oleh satu pihak agar kemudian harganya naik. Itu namanya ihtikar dan ancamannya dalam api neraka begitu. Termasuk di dalam syariat Islam ini bentuk keadilan. Allah dan Rasul itu menetapkan bahwa kita semua ini berkongsi dalam 3 perkara. Apa tuh? Al-kala'u wal ma'u wan nar. Rumput, air dan api.
Ini tiga sumber daya alam nih kagak boleh dimonopoli oleh satu pihak. Kalaupun ada, namanya bukan monopoli, tapi mengatur. Ya kita punya pemerintah begitu. Maka sebenarnya kan dalam syariat nggak boleh. Ada orang punya perusahaan air, ada orang punya perusahaan gas, ada orang punya rumput, perusahaan tanah kan begitu. Iya negara bukan pemilik tapi ngatur, dan undang-undang juga udah bilang begitu. Semua sumber daya alam yang ada di Indonesia dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan masyarakat begitu. Dan Islam memang begitu, nggak boleh. Kalau barang-barang yang tidak ada biaya perawatan, kan nggak ada biaya perawatan, air tiap hari ngalir, energi di bawah bumi tiap hari ada, nggak bakal habis itu. Ikan di bawah laut tuh nggak pernah habis begitu. Berapa tahun kita di dunia tuh kagak ada cerita nelayan kehabisan ikan, tuh kan kagak ada. Kalau yang kayak gini dimonopoli oleh pihak, itu sama saja hanya memutarkan uang dalam satu kelompok saja. Dan kita ngerasain juga sekarang tuh tambang sebanyak-banyaknya tambang di Indonesia. Apa ada kita pernah ngerasain tuh nikmatnya? Kan kagak, gas kita bayar gitu. Beli gas bayar apa enggak gitu. Yang melon sekarang 22.000. Yang gas 5 kilo sekarang 80.000. Yang lebih gede lagi 120.000. Lah kan gas kita yang punya ini kan. Kita yang punya. Air kita bayar. Listrik kita bayar. Mana PLN laporannya rugi mulu lagi. Padahal gak ada saingannya, repot kita tuh mikirnya. Kan gak ada saingan tuh PLN. Kan ya. Kita nih mestinya dapat keuntungan daripada itu. Makanya Islam benar. Jangan akhirnya yang ngumpul di dia doang. Dan itu diomongin sama setiap capres dalam setiap pemilu. Bahwa kekayaan itu Indonesia hanya dimiliki oleh 1% masyarakat Indonesia. Coba diakui, tapi bingung dia mau ngapainnya begitu. Ngomong dia secara tegas tuh. Kekayaan Indonesia ini hanya berkumpul pada 1% masyarakat. Jadi kita ini receh doang sebenarnya. Itu kalau ibarat bakso cuman tetelannya doang. Baksonya kagak, daging kagak, kuahnya juga udah pahit itu. Kan ya. Jadi itu ada unsur keadilan bahwa dalam syariat Islam ekonomi ini 3 hal ini kagak boleh dikuasain oleh satu pihak manapun, nggak boleh dimonopol. Nah, yang ketiga pokok-pokok syariat Islam, yang pertama tadi tauhid, yang kedua adalah keadilan, yang ketiga pokok ajaran ekonomi Islam itu ekonomi kenabian, tidak boleh ada riba. Jadi riba itu orang ngambil keuntungan pada alat tukar. Jadi dulu zaman jahiliyah itu salah satu pekerjaan yang dilakoni oleh banyak orang yang punya uang, maksudnya punya alat tukar, punya emas, itu minjemin orang sambil kemudian dikasih bunga, interest, nilai tambah riba. Bunganya itu kalau dulu zaman jahiliyah bunganya cuma satu jenis, jadi bunga keterlambatan. Jadi kata yang punya, termasuk salah satu keluarga Nabi kan Abbas bin Abdul Muttalib kan juga sama waktu itu. Sebelum turun ayat riba, beliau melakukan itu. Jadi punya duit nih, ada orang minjem, misalnya minjem sekian dinar, 10 dinar. Nah, kata dia, nanti balikin tanggal 5 bulan Muharram misalnya. Nanti tanggal 5 bulan Muharram, siapa yang debitur kagak bisa lunas, kata si punya utang gimana? Kata kreditur, zidni anzirka. Kan begitu kaidahnya. Itu namanya riba nasi'ah. Zidni anzirka. Tambahin utangnya, saya tangguhin waktunya. Begitu. Nggak apa-apa nggak bayar sekarang. Ntar tinggal ditambahin aja nilainya, saya tambahin waktunya sebulan lagi. Sampai 2 bulan lagi. Begitu zidni anzirka. Sampai akhirnya orang itu tidak lagi punya harta, yang bahkan utangnya bunganya tuh lebih gede daripada utangnya. Rumah udah kagak ada, budak udah pada dijual, nggak pada punya lagi, akhirnya dia sendiri jadi budak. Itu kan salah satu sebab perbudakan selain peperangan, yaitu riba. Begitu modelnya, zidni anzirka, entar aja gitu. Nah sekarang ini lebih jahiliyah daripada jahiliyah. Bukan cuman penundaan, kagak ada penundaan pun udah ada bunganya kan begitu. Ya. Jadi riba fadl sama riba nasi'ah ngumpul. Jadi lebih jahiliyah daripada jahiliyah. Gitu. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW datang, orang-orang yang berhutang itu tidak dimasukkan dalam kategori nyari untung.
Sampean kalau dirubah sama Nabi. Sampean kalau mau nyari untung jangan ngutangin, tapi modalin. Namanya mudorobah. Yang punya utang tuh mau apa? Mau dagang. Nah, tinggal kongsi aja. Ente investornya itu yang tadinya mau ngutang jadi pekerjaannya. Jangan diutangin. Kalau mau ngambil untung modalin. Jadi modalnya jadi sah. Namanya mudorobah. Kalau ngutangin tuh kan masuk dalam bab tolong menolong. Dalam syariat Islam, utang piutang tuh masuk dalam bab tolong menolong. Begitu. Coba buka kitab fikih bab utang piutang. Tuh ayatnya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi. Termasuk ada hadis ketika Nabi SAW Isra Mi'raj. Ketika Isra Mi'raj kan Nabi Muhammad diajak itu tuh apa kalau bahasa anak sekarang paradise tour kata gitu. Tur surga kan gitu. Malaikat Jibril diajak tuh tur. Itu ternyata di surga tuh ada apa? Nah, kalau bahasa sekarang tuh ada banner, gede banget bannernya. As-sadaqatu bi asyri amsalihha wal qardu bi samaniyata asyar. Kan begitu bunyinya. Artinya sedekah nilainya 10 kali lipat tapi memberikan hutang kepada orang nilainya 18. Apa kata Jibril? Sebab orang muslim itu tidak akan pernah berhutang kecuali kalau mendesak kebutuhannya. Dan orang yang menolong dalam keterdesakan, dia adalah orang yang tinggi pahalanya. Kan memang salah satu nilai keimanan paling tinggi, membebaskan orang dari kesusahan. Ini orang lagi susah nih, lagi butuh duit. Kita utangin, kita membebaskan dari kesusahan. Maka ngutangin itu bentuknya tolong menolong. Jadi kalau mau ngambil untung jangan ngutangin. Kalau mau ngambil untung modalin. Akhirnya utang piutang tetap ada zaman Nabi. Enggak hilang. Cuman diganti namanya Al-Qardul Hasan tadi. Yang ngutangin segitu bayarnya juga segitu. Gitu. Kalau mau ngambil untung jangan dari utang. Tapi dari investasi, mudorobah. Dan keras larangan Nabi biharbim minallahi wa rasulih. Orang yang masih kagak mau ninggalin riba, fa'dhanu, biarin dia perang sama Allah sama Rasul begitu. Kalau kita perang sama siapa McGregor kan kita bisa menang kan gitu. Tapi perang sama Allah sama Rasul kan bagaimana orang dunia punya. Nanti katanya nanti dalam Al-Qur'an apa yakumuna kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Ntar dibangkitkan di akhirat seperti orang yang kesurupan. Kesurupan. Saya nggak tahu nanti ada yang nawarin kopi apa kagak tuh. Biasanya orang kesurupan nawarin kopi kan. Pokoknya dia bangun dalam begitu tuh kesurupan tuh. Buruk sekali keadaannya. Maka diharam. Jadi apa namanya riba diharamkan. Nah yang keempat pokok ekonomi Islam tuh mengharamkan yang namanya goror. Goror tuh apa? Spekulasi tinggi. Bentuknya zaman dulu goror tuh gini. Orang ya tadi itu beli ijon salah satunya beli kurma ijon. Ini kan goror nih, spekulasi tidak pasti. Sangat tinggi sekali spekulasinya. Bisa untung, bisa rugi gitu. Kalau ada jual beli yang punya kemungkinan rugi tinggi, punya kemungkinan untung tinggi berarti bukan jual beli. Itu namanya perjudian begitu. Syariat Islam jual beli itu win-win solution, pengen untung. Orang bawa 20 juta, dia dapat jasa yang nilainya 20 juta. Orang dapat 20 juta, dia harus memberikan nilai jasa yang setara 20 juta. Nggak boleh ada yang untung sendiri, nggak boleh ada yang rugi sendiri. Begitu. Makanya goror tuh zaman dulu, goror tuh kayak jual beli ikan di empang. Begitu. Jadi di beberapa tempat sekarang juga masih ada tuh. Bayar pertama, ikan yang berapapun yang dia dapat jadi punya sendiri. Itu kan goror. Gitu. Iya kan antara rugi untung kan. Kalau emang nih rada sabaran dapat ikan rada banyak kan yang punya empang rugi kan begitu. Tapi kalau yang punya empang lebih tinggi ilmunya gitu. Ini yang datang mancing nih cuman bawa bujair doang 1 biji bisa kan begitu. Padahal bayar 50.000. Bujair doang sebiji gitu. Ini kan goror nih termasuk beli dulu di kitab-kitab tuh beli apa namanya burung di udara. Orang datang ke pasar, mau beli burung. Datang orang. Burungnya kayak gimana? Burungnya gini. Wah, cakep tuh berapa harganya? Harganya sekian dirham. Terus burungnya mana? Oh, lagi terbang. Begitu. Tapi ntar datang, ntar pulang. Dia udah tahu kandang kok begitu.
Itu kan gharar itu. Ini kita ngasih duit itu belum tentu dapat kan begitu. Termasuk juga jual beli budak yang kabur kan begitu. Kalau sekarang gharar banyak ini sekali, banyak sekali. Salah satu contoh yang difatwakan oleh MUI itu apa? Namanya tuh kripto. Itu kan itu jual beli gharar tuh. Kan ya. Jadi fatwa MUI dan banyak lembaga fatwa modern mengharamkan kripto sebab punya spekulasi yang sangat tinggi sekali. Kan ya. Bisa untung banget begitu, tapi bisa rugi banget begitu. Dan gimana ya? Apa namanya? Kan salah satu alasan orang banyak beralih kepada kripto dikatakan bahwa ekonomi konvensional yang ada mata uang di bank itu kan dikontrol oleh satu pihak, bank namanya. Kalau kripto kan enggak begitu. Padahal di kripto juga banyak pemain besar yang kontrol harga itu juga sendiri. Jadi nggak ada yang bebas sebenarnya. Jadi kita ngasih duit sekian juta belum tentu dapat nilai yang sama. Yang koinnya tiba-tiba turun atau tiba-tiba naik lagi. Jadi bukan jual beli namanya kayak gitu. Itu memang perjudian. Maka semua hal yang ada gorornya tinggi, itu yang kemudian diharamkan oleh syariat Islam. Itu pokoknya. Nah, beberapa transaksi kan kemudian adjustment. Kayak termasuk dulu kan asuransi modelnya kan juga goror tinggi. Tapi kemudian muncul konsep asuransi syariah. Jadi premi yang dibayarkan dibagi. Ada premi yang menjadi nanti klaim untuk dia, tapi ada premi juga yang disisihkan untuk menanggung klaim bersama. Jadi ketika ada sama-sama nasabah, lalu kemudian dari premi itu disisakan sekian persen untuk menanggung. Jadi ada sistem takaful, saling menanggung begitu. Tapi pada intinya bahwa gharar transaksi yang di dalamnya mengandung gharar spekulasi tinggi itu diharamkan sebab itu betul-betul merugikan kan ya. Makanya itu juga kan diharamkan. Qimar judi itu kan diharamkan juga salah satunya karena gharar itu tadi. Orang ngeluarin uang sekian ratus ribu, apalagi sekarang udah modelnya di aplikasi di HP judi online. Pernah gak dengar cerita ada orang kaya gara-gara judi online? Enggak ada. Yang ada kan bangkrut semua, miskin semua kan ya. Yang kaya juga bandar itu. Bukan orangnya. Tapi coba di dalam syariat Islam tuh kita dianjurkan untuk bersedekah. Dari zaman dulu, dari zaman Nabi Ibrahim sampai sekarang. Pernah gak dengar ada cerita orang bangkrut gara-gara kebanyakan sedekah? Ada gak ceritanya begitu? Haji Fulan kesian Ustaz. Emang kenapa? Dulu mah kaya, mobil punya, rumah ada, kontrakan berjejer. Sekarang kagak ada apa-apanya itu, mobil udah kagak ada, rumah udah dijual, kontrakan juga udah pada habis. Emang kenapa? Kerajinan sedekah dulunya itu. Ada gak begitu tuh? Nggak ada kan ya? Orang yang tahun kemarin kurban tuh sapi seekor sendiri, tahun depannya ternyata kurban lagi. Kan orang mikir kudunya duitnya habis itu. Kudunya mah habis satu kambing, satu sapi kan 25 juta. Nah sekarang dia masih punya lagi. Tapi yang dulu ngantri kupon kurban, tahun depan masih ngantri apa kagak? Masih ngantri. Gitu. Ngantri. Coba dibalik tuh. Mulai nabung biar bisa kurban. Kan begitu. Jadi emang tidak ada kekayaan dalam perjudian tuh nggak ada. Allah nggak ngasih kekayaan di situ. Nah yang kelima, tadi berapa? Tauhid, keadilan, riba diharamkan, kemudian gharar. Yang kelima, syariat Islam tuh pokoknya sangat menganjurkan orang bekerja. Jadi maksudnya ekonomi kita tuh diupayakan untuk membuat orang muslim tuh jangan jadi konsumen doang. Tapi jadi orang yang memproduksi begitu. Kan ya? Dan Nabi SAW tuh dari mulai beliau diutus sampai kemudian wafat tuh banyak memberikan anjuran serta memotivasi orang untuk bekerja dengan tangannya. Bukan meminta-minta, bukan hanya jadi konsumen. Bahwa ada syariat menutup aurat dalam syariat Islam itu kan memaksa kita orang muslim tuh kudu punya konveksi sendiri gitu. Supaya baju yang keluar tuh sesuai dengan aturan syariat Islam. Orang Islam ada aturan pergi haji, maka harus ada orang muslim tuh yang bikin pesawat tuh. Sebab perjalanan haji kan jauh kan begitu. Supaya untuk memudahkan orang-orang beribadah.
Jadi banyak hal di dalam syariat Islam tuh yang amalur rajuli biyadi. Pekerjaan orang dengan tangannya itu lebih. Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada Sa'ad bin Abi Waqqas yang menganggap kita duitnya banyak waktu itu. Lalu kata Sa'ad bin Abi Waqqas, saya mau sedekahin semua nih duit saya buat orang. Kata Nabi, jangan. Kata Nabi, nafkahmu kepada keluargamu itu lebih baik dan lebih tinggi nilainya dibanding sedekahmu kepada orang lain. Artinya kita nih kerja nih bikin produksi, bikin meja, kemudian bekerja dengan maksud menunaikan kewajiban untuk menafkahi keluarga, itu nilainya jauh lebih tinggi daripada sekedar bersedekah, begitu. Artinya jangan pernah merasa kita tuh kayaknya jauh dah ibadah, orang kerjanya kerja mulu, kerja tuh ibadah itu. Begitu. Jadi jangan anggap kita tuh ibadahnya hanya pada bersedekah. Jadi syariat Islam menganjurkan. Nah, kemudian juga yang keenam, kepemilikan orang itu dibatasi. Kepemilikan manusia dalam syariat Islam dibatasi. Artinya kepemilikannya tidak mutlak. Bahwa dari kepemilikannya itu dia punya kewajiban menanggung. Jadi dalam syariat Islam itu, contoh begini. Di dalam banyak kitab fikih, anak muslim umur 7 tahun itu wajib mengenal Allah. Dari mulai 7 tahun tuh artinya dosa nih kalau orang yang punya kuasa atas anak tersebut, anaknya dibiarin kagak kenal Allah, kagak kenal Rasul. Bahasa kita kagak dimasukin pengajian gitu. Itu wajib mulai 7 tahun. Lalu kalau 7 tahun itu Ustaz, ada pengajian tapi bayar. Siapa yang wajib bayar? Kalau dia yatim dari duitnya. Tapi kalau dia punya orang tua. Nah, kalau orang tuanya nggak mampu, orang tuanya, kakeknya. Kalau orang tua kakeknya juga nggak mampu, siapa yang wajib ngasih biaya atas pendidikan agama adalah orang muslim sekitarnya, wajib nanggung. Begitu. Jadi kalau ada orang muslim 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun kagak bisa sholat. Orang kaya di dekatnya tuh paling tanggung jawab tuh. Kenapa? Makanya saya saranin tuh kita ini punya majelis, kalau bisa jangan dimintain bayar, biarin orang pada sebagai penunaian kewajiban. Bukan cuma orang ngaji, termasuk jenazah. Ketika ada jenazah di sekitar kita, kan kita punya kewajiban 4 tuh. Mandiin, kafanin, sholatin, nguburin. Ini kalau 4-4-nya punya ada biaya, siapa yang nanggung kalau keluarganya miskin? Orang muslim kiri kanan. Si jenazah mah kagak dosa, urusannya udah beres di dunia. Tapi yang dosa ini orang muslim kiri kanan tuh. Gitu. Makanya kalau mandiin butuh biaya, siapa yang nanggung? Muslim kiri kanan. Patungan deh tuh. Begitu. Kemudian kafanin. Itu kan butuh biaya tuh. Sekarang kan seragam kafan, seragam gitu. Tapi kan kafan tuh ada paketnya kan ya. Paket kafan tuh kan paling murah 1.500.000 kalau laki. Kalau perempuan 1.800.000 karena lebih banyak tuh. Dari mana tuh duitnya?